bi an tansiba bil wudu'i fa inna akharahuma bihaythu yaqutu fasalan urfan fata mahalluhuma fa yaqulu mustaqbilal qiblah rafi'an yadayhi ila samai kahay'atid da'i asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah ila qaulihi wa rasulihi fa tahtalahu futihat lahu abwabal jannati yadkhulu min ayyiha sya'a. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wal Hakim. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita halaman 23. Masih bicara tentang sunnah-sunnah wudu. Wa syahadatani aqibahu. Ini salah satu kesunahan kita setelah selesai berwudu adalah bersyahadat. Selesai daripada wudu kita. Nanti ada riwayat hadis di sini bahwasanya disebutkan ay al-wudu bi an tansibat lil wudu'i fa inna akharahuma bi haythu yaqulu fasila anhu urfan fa mahalluhuma fa yaqulu mustaqbilal qiblah. Jadi orang ketika selesai daripada berwudu ada kesunahan menghadap ke arah kiblat. Ya. Apa yang dia? Rafi'an yadayhi ila samai. Angkat kedua tangannya ke langit. Kahay'atid da'i, seperti keadaan orang yang sedang berdoa. Jadi jangan lupa nih. Dalam satu riwayat, salah satu doa yang mustajabah bagi kita adalah doa setelah selesai berwudu. Jadi banyak orang yang menyia-nyiakan waktu ini gitu. Jadi selesai berwudu dia ada doa, padahal sayang-sayang salah satu daripada waktu yang mustajabah untuk berdoa adalah ketika dia berdoa selesai daripada wudu. Di sini disebutkan ketika dia selesai berwudu itu rafi'an yadayhi. Rafa'a yang fa'u itu artinya mengangkat. Ini salah satu bukti bahwasanya orang yang berdoa itu sunnah untuk mengangkat kedua tangan. Jadi kalau ada orang berdoa pada angkat tangan, ini jadi makruh. Jadi afdolnya orang berdoa angkat tangan. Walaupun nanti dalam banyak riwayat disebutkan kita kalau doa angkat tangannya seberapa tinggi sih gitu. Dan orang berdoa macam-macam nih angkat tangannya. Ada yang ngomongnya pola-pola aja gitu, ada juga. Ada yang ditaruh di paha aja begini. Aminnya pelan, cuman di jalan makan paling dulu dia. Kalau tahlilan itu amin pola-pola di jalan makan paling dulu. Padahal ada kesunahan orang ketika berdoa itu rafi'an yadayhi baina mankibaihi. Jadi ngangkat kedua tangan itu setinggi pundak baina mankibaihi. Segini nih. Itu yang sejajar, maksudnya baina mankibaihi itu sejajar dengan pundaknya. Karena ini kita lagi mintanya bukan sama manusia, mintanya Allah. Jadi ada salah satu adab. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ya dalam Tanbihul Ghafilin itu bahwasanya ketika orang berdoa, salah satu adab berdoa itu adalah rafi'an yadayhi, angkat tangan. Ini. Jadi kalau ngangkat tangan itu kalau satu bagaimana kira-kira? Ini kurang adab juga sekolah adab. Kita kalau minta sama orang mungkin bisa begini tangan sebelah. Cuman ini yang kita minta ini ke siapa? Dan yang maha tinggi.
Ulama itu ngajarinnya begitu, rafi'an yadayni gitu ya, angkat kedua tangannya ila samai. Jadi ini bentuk apa namanya, kesunahan daripada orang yang berdoa mengangkat tangan itu rafi'an yadayni ila samai kahayati du'ai. Jadi kayak orang berdoa. Jadi orang selesai daripada berwudu, dia angkat tangannya seperti orang yang berdoa. Bainaman kibaihi, segini tingginya. Ya sebetulnya bebas aja. Ketika ada orang doa, nggak angkat tangan, nggak apa-apa. Karena angkat tangan di dalam berdoa sunnah. Tapi ta'adduban itu bagian daripada adab. Gitu, angkat tangan kalau bisa. Ya kita kan diperintahin kalau doa itu dengan apa? Khusyuk, ya, khufyah, dan juga merasa apa? Takut. Ya, karena kita kecil di hadapan Allah, angkat tangan. Kadang-kadang kita doa, mintanya doa kita itu diijabah cepat-cepat. Tapi adab berdoa kita kada jaga tuh. Ya, doa ada yang doa aja gitu. Ada doa, ada ngeliatin batu cincin aja, ada juga. Maafkan ya Karim, maafkan ya Rahim, gitu ya. Aduh, saya sering melihat itu orang ketika diajak doa di sholat Jumat. Nanti khotib itu memang nggak ada kesunahan angkat tangan, Pak. Jadi kalau sholat Jumat di akhir daripada khutbah itu si khotib berdoa, karena bagian daripada rukun khutbah adalah doa kepada mukminin dan mukminat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Dalam fikih khotib itu nggak ada kesunahan angkat tangan. Bahkan khotib kalau lagi doa di akhir khutbah dan angkat tangan jadi makruh. Karena khotib ya disunahkan justru tidak menggunakan tangannya ketika berkhutbah. Makanya kemarin ketika ada pertanyaan, bagaimana orang yang khutbah tangannya yang menggunakan isyarat tangan. Nah ini salah satu juga daripada subul adab. Ternyata orang yang khutbah itu disunahkan untuk apa? Tenang. Makanya khutbahnya kita biasanya khatib itu disuruh megang apa? Tongkat. Ini kesunahan megang tongkat. Ya kalau memang tangan kirinya megang tongkat, tangan kanannya megang mimbar atau megang teks, menghindari apa? Gerakan. Jadi kalau ada khatib yang kan ada khotib begitu. Kalau kata orang Cina bilang khotib mbak-mbakan, mbak-mbakan tangannya bermain, itu ternyata makruh. Tapi bagi si makmum, sunnah hukumnya ketika khotib berdoa, angkat tangan, rafi'an yadayni ila sama. Maksudnya ila sama itu mengarah ke langit. Nah emang Allah ada di langit? Enggak. Dalam tauhid Allah bukan di langit, tapi menggambarkan zat Allah yang maha tinggi ya di atas, adanya yang namanya tinggi di atas. Ini makanya jadi ada orang doa angkat tangan. Kita lagi khutbah Jumat, makmumnya diajak doa, kagak angkat tangan, dia pura-pura aja gitu ya, malah gosok batu cincin di sejadah masjid ya. Katanya kalau gosok cincin di sejadah masjid, batunya menghilang-hilangkan gitu ya. Ini ada-adanya saya bilang, ya Allah, ini kan diajak doa maka dia pura-pura aja. Padahal sunnahnya itu rafi'an yadayni. Ternyata di seluruh keadaan berdoa sunnah hukumnya angkat tangan. Bagaimana dengan selesai wudu? Selesai wudu itu kahayatid da'i. Keadaan orang selesai wudu itu disunahkan untuk bersyahadat, tapi keadaannya seperti orang yang sedang berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi sunnahnya segitu tuh. Sunnah yang paling awal disunahkan orang selesai berwudu itu adalah asyhadatani, dua syahadat dia baca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini rujukannya kemana? Orang selesai wudu lalu disuruh syahadat, angkat tangannya ke langit. Ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a
alaihi wasallam, "Tsumma qala." Lalu selesai daripada berwudunya dia katakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh." Kata Nabi, "Futihat lahu abwabal jannah yadkhulu min ayyiha syaa." Jadi ketika kita selesai daripada berwudu, Nabi perintahkan untuk bersyahadat, karena di waktu itu, di waktu kita selesai daripada berwudu, kata Nabi, "Futihat lahu abwabul jannah." Lagi dibukain buat dia pintu-pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa, yang bisa dia masukin dari pintu yang mana aja. Nah, makanya jangan lupa kita selesai daripada berwudu, jangan lupa doa minimal syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Minimal itu cukup, boleh. Sambil ngapain? Rafi'an yadayhi ila sama. Ini Pak, ada riwayat lain dikasih patus saja. Syekh Nawawi Al-Albani menyebutkan ada satu riwayat, ternyata Nabi pernah berdoa ketika selesai daripada berwudu ngangkat tangan. Sahabat melihat Rasulullah ngangkat tangannya bukan begini, begini Pak. Ini dalam satu riwayat, Nabi pernah selesai berwudu lalu ngangkat tangannya, rafi'an yadayhi ila samai hatta haitsu yura bayadu ibqaihi. Kata riwayat itu, Nabi pernah selesai berwudu angkat tangan. Ngangkat tangannya kayak apa? Hatta haitsu yura bayadu ibqaihi. Sekira-kira ketika itu Nabi kelihatan yura bayadu putihnya ibqaihi, kedua ketiak Nabi. Maksudnya apa? Ketika itu Nabi tak kelihatan ketiaknya, cuma sekira-kira kalau Nabi itu kata pakai baju, Nabi kelihatan putih ketiaknya. Berarti apa? Angkat tangannya begini. Saking apanya? Saking luar biasanya selesai daripada wudu itu, futihat lahu abwabal jannah, dibukain pintu-pintu surga. Dalam riwayat lain, futihat lahu abwabur rahmah, dibukain pintu-pintu rahmat. Dan ini jadi dalil tentang apa? Kesunahan orang ketika berwudu ngangkat tangan, dan boleh ngangkat tangannya sampai apa? Begini, boleh. Mau apa itu kalau lagi diajak tahlilan suruh doa, udah doa begini, boleh nggak? Boleh. Kalau ditanya mana dalilnya, Nabi pernah berdoa dengan mengangkat tangan hatta haitsu yubayyidu. Saking apanya? Saking pengennya itu doa diapain? Diijabah. Padahal kan Nabi mah doanya pasti diijabah. Karena Nabi maksud doanya pasti diijabah. Lalu apa hikmahnya Nabi nyontoin tangannya diangkat sampai sebegitu tingginya? Maksudnya Nabi pengen nyontoin kepada para sahabat, kalau punya hajat lalu dia berdoa, doalah dengan sepenuh hati dan penuh kesungguhan, gitu maksudnya. Angkat, jadi boleh. Ya kalau mungkin kalau lagi tahajud kali ya, di rumah boleh begitu. Cuma kalau di masjid doa begitu, ngomong udah begitu, itu bocah doa apa doanya kan? Karena disebutnya apa? Futihat lahu abwabul jannah, ay abwabur rahmah. Pintu-pintu rahmat itu lagi dibuka. Makanya dalam adab berdoa, nih orang kalau doa yang dia lihat apa nih? Kafaihi, telapak tangannya. Itu lagi doa yang kita lihat telapak tangan. Cuman sesekali karena itu kita lagi berdoa, pintu rahmat itu dibuka. Sunnah sesekali kalau kita lagi doa, tuh melihat ke langit. Hanya kita lihat bukan langit ini maknanya. Ini maksudnya apa? Karena rahmat Allah diturunkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Makanya apa? Sesekali aja. Jadi kalau lagi doa sesekali melihat itu isyarat. Karena apa? Ketika kita lagi berdoa, Allah turunkan rahmat kepada kita. Itu sunnah. Dan abdulnya sunnahnya kita lihat apa? Telapak tangan
Begitu juga ketika kita lagi doa kunut subuh, di mana terkunut wahdina fi man hadain, yang kita lihat apa? Telapak tangan kita. Tapi yang terjadi sama kita sekarang, kita kalau lagi doa yang kita lihat apa, Pak? Hah? Kita lagi doa yang kita lihat apa? Ya tergantung, kalau di depan ada pisang, ya pisang kita lihat. Ini kan dilema juga, Pak, kita kalau lagi tahlilan dilema. Saya suka ngomel kalau lagi tahlilan. Kita punya mau kalau lagi tahlilan, kalau lagi doa, itu kue yang dikeluarin dulu. Mancangan orang jadi pada apa? Kagak musuh lagi doa. Makanan dikeluarin. Kita jadi repot sama makanan, padahal kita lagi munajat, lagi doa, jadi repot sama itu. Tapi serba salah juga kita. Makanan udah dikeluarin, lagi doa lihat makanan, lagi doa belum ada makanan, pikiran juga. Ya lo kan tahlilan begini doang, kagak ada makanan ancam-ancam. Salah juga kita, pikiran itu salah juga. Dikeluarin duluan salah, dikeluarin belakangan salah juga. Ya, tapi tergantung kita aja dari itu. Jadi kalau lagi doa itu musuh, lagi munajat kita sesekali yang langit, karena futihat lahu abwaabul jannah yaqulu min ayyiha syaa. Kata Nabi, boleh kita milih dari pintu yang mana aja itu nanti, tergantung apanya, tergantung apanya. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wal Hakim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Hakim. Hadis ini berarti ini hadis kuat, Pak, sahih. Jadi kalau selesai wudu jangan lupa tuh ngadep kiblat, syahadat minimal. Lalu wa abwaabul jannati samaniyatun. Pintu-pintu surga itu ada 8. Makanya dalam riwayat pintu surga 8, pintu neraka di bawah 7. Gitu ya. Jadi nanti pintu neraka ada 7, pintu surga ada 8. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah rahmat Allah lebih luas dibandingkan azabnya. Jadi nanti pintu surga itu ada 8. Di sini sebutin bahwasanya wa abwaabul jannati tsamaniyah. Tadi kata Nabi, kalau ada orang berwudu, selesai wudu lalu dia syahadat, dia berdoa selayaknya orang berdoa, minta sama Allah akan ketetapan hatinya, itu lagi dibukainnya pintu-pintu rahmat, pintu-pintu surga. Dan karena kita bicara tentang hakikat rahmat Allah itu turunnya dari langit, ya, karena keberkahan yang Allah turunkan itu dari atas ke bawah, itu bukan kita ikutkan Allah ada di atas, bukan. Jadi kufur kita. Itu berkenaan dengan apa? Kita mengikutkan Allah adalah zat yang maha tinggi atas. Surga lagi dibuka, ada 8 pintunya. Emang pintu apa aja? Babus shadaqati wa babus sholati. Pintu surga ada babus shadaqah, namanya pintu shadaqah. Ada yang namanya babus sholat, atau pintunya sholat. Nanti kita boleh milih mau masuk dari pintu shadaqah atau pintu sholat, tergantung amal. Wa babus shaumi, dan juga pintu puasa. Wa yuqalu lahu rayyan, yang dikata sebagai babur rayyan. Ada satu pintu surga namanya babur rayyan, dikhususkan bagi orang-orang yang puasa. Yang puasa itu babur rayyan namanya. Ada lagi babur jihad, pintu jihad, yang akan masuk ke surga orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan juga wababul kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ada pintu yang dimasukin sama orang ketika dia masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan baiknya kepada manusia. Macam-macam. Wababur rahimin, ada pintu-pintu kasih sayang. Artinya orang yang selalu menjaga kasih sayangnya, penuh dengan kasih sayang baik kepada manusia ataupun kepada makhluk Allah yang lainnya. Karena perintah agama, perintah Rasul
Rasulullah itu, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi orang kalau berkasih sayang ternyata bukan hanya kepada manusia, kepada makhluk Allah yang lainnya. Karena perintah Nabi itu, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang berkasih sayang itu akan disayangi juga oleh Allah. Irhamu man fil ardi, sayangin apa yang ada di bumi, nanti yang di langit akan menyayangi kamu. Yarhamkum man fis sama. Oke, kalau dalam bab tasawuf gimana? Orang miara burung bisa masuk neraka, ya? Miara burung bisa masuk neraka, ya? Pada punya burung kan? Punya ya, bukan laki-laki kalau punya burung ya. Itu orang miara burung bisa masuk neraka. Dalam satu riwayat nih, sekarang gini, ada burung, orang miara burung tiba mati. Kira-kira itu burung kalau kita kasih makan, kita mandiin, kita rawatin, itu kira-kira kita udah kasih haknya burung atau belum? Belum. Ternyata belum juga. Saya ingat orang dulu, orang Cinere itu, kalau punya kambing, kambingnya cuma satu, sesekali kambingnya dibawa ke gandul, dikambingin kambingnya. Sama orang yang punya kambing cuma sebelah doang, dia punya kambing jantan, orang di gandul punya kambing betina, diapain di kambing? Jadi orang kalau punya burung sama juga Pak, kalau dalam tasawuf begitu. Kalau tiap hari dia kasih makan, dia kasih minum, tapi hak apanya? Hak seksualnya kagak dikasih, dosa juga kita. Makanya kalau punya murai batu, aku doang. Sesekali apa? Besanin, ya, biar gak dosa juga. Sesekali. Sekarang begini, manusia saja yang ketika kalau mau berhubungan seks itu harus nikah, dibatasi dengan nikah saja, ada orang-orang yang kebablasan, ya. Padahal manusia itu punya akal sama nafsu, apalagi binatang yang tiba punya nafsu, dan ketika dia berhubungan seks tanpa harus nikah, makanya apa? Zolim kita. Kalau punya burung, punya ayam, agak dikawinin, zolim Pak. Karena dia punya hasrat seksual. Kalau dalam tasawuf luar biasa. Makanya bisa jadi nanti dia kalau masuk surga lewat apa? Babur Rahimin, yaitu pintunya orang-orang yang penuh kasih sayang. Kasih sayang itu bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada makhluk Allah yang lain, binatang. Hati-hati juga kalau dia binatang. Gitu ya, kasih juga haknya dia, bukan tinggal makan minum, sangkarnya, kandangnya, kebersihannya, bukan itu. Ada hasrat seksualnya binatang, kasih Pak. Besan, murai batu besanin, kambing, ayam, kawin nih, dosa kita kalau nggak kawin. Luar biasa, Islam sampai sebegitu yang ngajarin kita untuk bisa memelihara hak-hak mereka. Kasih Pak, hak. Ini luar biasanya. Jadi babur rahim, ada pintu kasih sayang. Nah, bisa dimasukin sama siapa? Ya orang yang penuh dengan kasih sayang. Kepada tumbuhan bagaimana? Sama juga. Orang tua saya, almarhum bapak itu, yang namanya orang dulu, saya ingat waktu masih kecil, kita kalau sakit kan jarang sama yang namanya ke dokter, jarang. Kalau timbang batuk-batuk keluar, suruh ngetik daun saga, ya. Kalau timbang panas, demam, apa daun apa tuh? Biasanya daun apa ya? Nah, suruh ngetik itu daun mustajab, ya. Tapi saya ingat ada pesan dari bapak, batuk suruh ngetik daun saga. Apa bapak pesan? Kalau ngetik daun saga, baca bismillah, baca sholawat dulu. Karena dia juga makhluk Allah. Kita protes itu dia makhluk Allah. Bisa jadi kalau kita tidak baca bismillah, baca sholawat, zalim juga. Nah, gitu. Habis begitu itu orang tua kita ngajarin. Kenapa? Makhluk Allah itu bukan hanya manusia, bukan hanya binatang, tumbuhan juga. Ada yang nanya, bagaimana kalau kita ngorek? Apa ngorek? Buang apa ini? Kan kudu digoreng, kudu
yang dimasukin sama orang. Yang orang masuk pintu surga itu kagak pakai dihisab, ada. Ya. Jadi disebutnya babu man la hisab alaihi. Nanti kita kalau di akhirat ada salah satu rangkaian daripada rangkaian akhirat adalah hisab, dihisab amal kita. Tapi nanti kuasa Allah ada juga orang-orang yang melalui rangkaian itu tidak pakai dihisab. Makanya kita disunahin itu baca doanya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Kita doa biar supaya hisabnya ringan. Tapi ada ternyata ada orang-orang yang Allah berikan kesempurnaan amalnya tanpa dihisab masuk langsung ke dalam surga, dan itu dimasukin oleh orang-orang yang ketika lewat pintu babu man la hisab alaihi wa babu taubati wa yuqalu lahu babur rahmah. Ada juga pintu surga namanya babu taubah, ya, orang yang senantiasa bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat senang, sangat cinta kepada orang yang senantiasa bertaubat dan juga orang-orang yang senantiasa membersihkan diri. Nanti orang-orang yang senantiasa bersihin diri dan bertobat dimasukkan surga oleh Allah melalui babut taubah. Ada lagi pintu apa lagi? Wa babu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa maftuhun mundu khalqihillah mundu khalaqahu Allah ta'ala la yudlaku illa idza tala'atis syamsu min maghribiha fa hina idzin yudlaku wa la yudlaku ila yaumil qiyamah. Ada pintu surga namanya pintu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dikhususkan ya untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah pintu-pintu surga. Itu kalau kita selesai wudhu syahadat, ngadep kiblat, berdoa, itu semua pintu surga yang itu dibukain oleh Allah. Dibuka oleh Allah. Maksudnya apa? Ketika dibuka, kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita bisa masuk dari pintu yang mana aja tadi. Sebab apa? Sebab kebaikan ibadah kita. Ya nanti memang kita masuk surga, hitung-hitungan masuk surga itu bukan karena amal kita, karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah tidak akan kita dapatkan kecuali dengan ibadah kita. Jadi orang nggak ada yang masuk surga lewat apa? Lewat sholat, lewat puasa, nggak ada. Tapi dia masuk surga lewat rahmat Allah. Rahmat Allah itu akan diberikan kepada kita lewat wasilah apa? Salah satunya ya sholat, puasa, zakat, sedekah. Nah gitu, makanya ketika kita duduk di majelis taklim, sholat berjamaah di masjid, yang kita minta apa? Turun rahmat Allah buat kita. Karena duduknya kita di majelis taklim belum tentu ini jadi amalan yang bisa ngantri kita ke surga, belum. Tapi duduknya kita di majelis taklim bisa jadi ini yang mendatangkan rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah itulah kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-abwabu maqsumatan ala a'malil birri ila babil taubati falaysa babu amali. Ini semua pintu-pintu surga itu maksumah ala a'malil birri, terbagi-bagi menjadi amal-amal soleh kita, amal baik kita, yang menyebabkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama huwa babu rahmatil uzma, dan itulah pintu-pintu rahmat yang luar biasa mulianya, yang disiapin buat siapa? Yang disiapin untuk orang-orang yang beriman. Wa innama futihat lahul abwabu thamaniyah tuqramah lahu illa fa huwa idza tasafa bi naw'in min hadhihi al-a'mal dakhala min babihi falau tasafa bi naw'in. Jadi segala sesuatunya, pintu-pintu surga yang 8 tadi itu nanti akan Allah siapkan. Ya, buat siapa? Ya buat hambanya yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah amalan yang bisa menjadikan kita mendapatkan
pintu-pintu surga itu adalah ketika selesai daripada berwudu dia berdoa, ya Allah, luar biasa. Jadi jangan lupain doa setelah selesai berwudu. Jadi jangan buru-buru, itu habis wudu. Kadang-kadang kita habis wudu ya buru-buru itu. Jangan. Lalu kalau ada pertanyaan, itu doa bacanya di mana? Ya, bacanya di luar tempat wudu. Jadi di tempat wudu, ya apalagi di tempat wudunya ada toilet, ya jangan di situ baca doanya di luar. Gitu. Sambil menghadap ke arah kiblat, tapi tangan kita angkat ke atas dalam rangka apa? Meminta diturunkannya rahmat Allah, karena bisa jadi lewat doa kita selesai daripada berwudu tadi, itulah wasilah akan diturunkannya rahmat Allah kepada kita. Makanya ini satu amalan ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim, hadisnya dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa kita amalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelihatannya romannya sederhana, jadi habis wudu doa, kelihatannya sederhana. Tapi kalau itu tidak menjadi kebiasaan kita, biasanya terlewat. Tapi kalau menjadi kebiasaan kita, rasa-rasanya ada yang kurang, selalu kita berdoa, mudah-mudahan di setiap kita selesai berwudu, kita minta Allah, Allah bukain pintu rahmat itu buat kita. Berarti kalau hitung-hitungan sehari 5 waktu sholat, kalau wudu yang 5 waktu sholat, ya berarti sehari 5 kali kita berdoa. Tapi kan berwudu itu bukan hanya ketika mau sholat doang, ya. Wudu itu disunahkan ketika kita ada urusan-urusan yang lain, ya. Bahkan kita ketika mau nemuin tamu ada sunnah tuh berwudu. Sampai di rumah pulang dari mana-mana sunnah berwudu, mau tidur sunnah berwudu. Banyak lagi amalan-amalan yang diperintahkan ketika kita diperintahkan untuk berwudu. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi wasilah akan turunnya rahmat Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada waktu sedikit, mungkin ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan pembahasan kita atau yang lainnya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ya, Mas. Lalu Pak, lalu Pak. Yang mengesahkan wudu kita itu adalah ketika kita memenuhi syarat dan rukun. Adapun doa yang dibaca ketika membasuh anggota wudu itu hukumnya sunnah. Ya, kayak misalkan lagi ngapain? Ya, istinsyak, ya, menghirup air ke hidung, itu kan ada doanya, Allahumma arifni raihatan jannah, ya Allah berikanlah aku bau-bauan surga. Itu doanya sunnah. Jadi kalau yang sifatnya sunnah tidak berhubungan dengan sah atau tidak sah wudu. Nanti yang berhubungan dengan sah atau tidak sah wudu itu adalah yang berhubungan dengan syarat dan rukun. Contoh, bicara tentang syarat, orang wudu mesti pakai air yang suci dan mensucikan. Ini kan udah lewat pembahasannya. Air yang suci mensucikan itu gimana? Air yang mutlak, artinya itu air bisa dipakai untuk bersuci. Kalau dia wudunya nggak pakai air yang suci mensucikan, dia nggak sah wudunya, karena itu masuk kategori syarat dan rukun. Tapi kalau doa yang dibaca ketika membasuh anggota wudu itu hukumnya sunnah saja. Jadi bagaimana wudunya? Wudunya sah, cuman kurang sempurna. Nah, bagaimana kalau saya nggak hafal doanya ketika membasuh tangan kanan, nggak hafal, waktu membasuh tangan kiri juga nggak hafal? Ulama memberikan arahan kalau kita nggak hafal doa membasuh tangan kanan, tangan kiri atau basuhan yang lain yang kita tidak hafal, baca niat wudu di dalam basuh
Niat wudu yang wajib itu di mana? Ketika membasuh muka. Wajibul wudu al-fardhu lillahi ta'ala. Adapun basuhan yang lain, baca itu niat wudu untuk menggantikan doa yang tadi kita kagak hafal. Lalu kalau nggak dibaca gimana? Ya tetap sah wudunya, karena itu berhubungan dengan yang sunnah. Gitu ya Pak. Gitu. Sesuai nggak sama pertanyaan? Ya. Apa ngomong? Iya. Ya? Oh, burung. Iya. Iya, iya. Iya. Terus? Emang lenong. Jadi begini, kan caranya buat manusia. Iya. Guru kan guru ya? Kalau Guru kita menggunakan apa? ngajar di mana? Selain manusia, SD udah pensiun. manusia. Iya. Udah pensiun. Kepala sekolah juga. Iya. Lembaga. Terus? Kita bukan Iya. merasa dikawinin masuk Iya. apa tuh masuk dosa kita. Iya. Jadi gini, tadi saya bilang hadisnya jelas. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Nah kita pengennya dapat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu akan turun kepada manusia dengan cara apa? Irhamu man fil ardi, kata Nabi. Allah akan menurunkan rahmatnya kepada seseorang ketika apa? Orang itu punya kasih sayang kepada makhluk Allah. Irhamu man fil ardi, ini hadis jelas. Sayangilah apa yang ada di bumi. Yang di bumi ada apa? Ya, manusia, binatang, tumbuhan. Ya kamu manusia, nanti yang di langit akan menyayangi kamu. Ini kan konteks hadisnya adalah ketika kita berbuat kasih sayang kepada makhluk Allah. Makhluk Allah yang mana? Nah ini ulama-ulama tasawuf yang memberikan penjelasan terperinci tentang hadis ini berkenaan kita berkasih sayang kepada makhluk Allah, yaitu salah satunya binatang. Nah, bagaimana cara kita berkasih sayang sama binatang? Binatang itu punya hak untuk makan, minum, kawin. Berarti kalau masalah kawinnya dipotong, gimana kira-kira? Ya, ada yang kurang. Ya, kalau bisa, ini mah kalau bisa. Tapi kalau Ramadan ada susah, ya istighfar. Jadi mau memelihara burung sambil apa? Istighfar. Insya Allah Allah ampuni dosa kita gitu. Jadi kalau itu kan haknya ada jelas. Ya makhluk hidup itu makan, minum, kawin. Ya manusia aja yang ketika harus dibatasi dengan pernikahan, kadang-kadang ada yang kebablasan kawinnya. Apalagi binatang yang nggak ada akad nikah dan tidak ada akalnya. Pakai ayam, ya kawin di mana aja tempat ya kawin. Dan kalau dibatasi gimana? Berarti ada hak yang kita putus dari makhluk Allah, gitu ya. Jadi tetap Pak. Jadi kalau misalnya burung banyak ya, kalau misalkan belum dikawini itu burung karena susah gimana nyari pasangannya. Kita aja kan. Kadang-kadang Ada yang lain, ada lain. Uang, kayak apa? Kucing dan sebagainya itu. sama aja semua. Ya kalau merujuk kepada hadis ini tidak ada pengecualian selama dia itu makhluk Allah yang butuh makan, butuh minum dan butuh seks, maka harus dipenuhi hak-hak mereka. Jangan sampai kita gitu ya. Merah kucing sambil istighfar, merah burung sambil istighfar. Ya kalau belum ada kesempatan untuk ngawinin itu kucing, burung dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaihim futuhal 'arifin. وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والأنبياء المتصدقين والعلماء العظام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك
ma'sumah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Yang lebihnya mohon maaf.